Nah, kalau di jurnal internasional, Scopus itu karena faktor eksternalnya lebih dominan, seringkali dari sisi time frame itu seringkali nggak bisa kita tentukan gitu, Pak Oh, Ujang. oke. Nah, jadi kita sudah submit sekarang, mungkin tahun depan baru bisa accepted misalnya. Oh, ya, ya. Jadi kapan akan terbit bukan maunya kita ya. Betul, betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. sahabat, pemirsa sekalian, bertemu lagi dengan bincang-bincang mengenai riset atau penelitian bersama Dr. Muhammad Najib, dosen dari Departemen Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Nah, pada segmen yang kedua, kita sudah membahas mengenai bagaimana menentukan tim peneliti, bagaimana meyakinkan bahwa tim peneliti ini benar-benar ahli di bidangnya, kemudian apa saja tahapan riset yang sangat penting yang harus dilakukan dan dilalui. Ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai apa masalah dan tantangan setiap tahap penelitian yang dilaksanakan, kemudian dari semua output yang dihasilkan, output mana nih yang lebih kerja keras nih peneliti dengan timnya agar dapat tercapai. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengelola waktu dan juga mengelola tim peneliti nih yang semuanya saya yakin sibuk sehingga mampu menyelesaikan proyek penelitian ini sesuai jadwal di tengah kesibukan akademik lainnya. Dan terakhir, apa lesson learned dari mengelola proyek riset ini. Oke, yang pertama nih Pak Dr. Najib, apa nih masalah dan tantangan dalam setiap tahap penelitian yang dilaksanakan? Ya, baik. Terima kasih Pak Ujang ya. Jadi memang kalau kita petakan ada dua problem ya, masalah yang harus kita hadapi. Pertama problem internal kita sendiri ya di peneliti, dan kemudian yang kedua problem eksternal yang kita hadapi di objek penelitian kita sendiri. Nah, problem internal kita tentu adalah bagaimana kita bisa mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk mengerjakan riset ini sebaik-baiknya. Dan ini memang tentu tidak terlalu mudah. Kenapa? Karena memang kebijakan dari Dikti itu bagi dosen-dosen yang sudah mendapatkan sertifikasi, ya itu tidak boleh mengalokasikan dana honor berupa honor. Oh, begitu. Jadi Ya. dosen-dosen ini diberikan hibah penelitian, tapi tidak boleh ada komponen honor di situ. Oke, jadi riset ini bukan buat nambahin income, kira-kira begitu ya? Saya kira begitu. Ini beda dengan zaman-zaman dulu mungkin ya. Ah ya, betul, betul ya. Sekarang karena mungkin teman-teman ya, kita sudah punya sertifikasi gitu, dan sertifikasi itu include untuk melakukan pendidikan dan penelitian. Nah, sehingga kalau melakukan penelitian berdasarkan dari dana hibah itu kita nggak boleh mengalokasikan honor di dalam komponen pembiayaan kita. Nah, tapi sebenarnya itu nggak terlalu masalah ya, karena kita tetap bisa, yang penting kan bisa menjalankan penelitian ini dengan baik ya, sudah dibiayai oleh pemerintah untuk bisa melaksanakan penelitian ini dengan baik, itu juga sudah suatu hal yang penting. Nah, tetapi ketika kita ingin mengalokasikan resources kita ya, waktu, tenaga, dan pikiran kita, ini kadang-kadang memang karena kesibukan dari masing-masing dosen ya, masing-masing tim peneliti, karena masing-masing tim juga memiliki tugas-tugas akademik ya yang lain. Nah, ini menjadi mematchingkannya ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan eksternal. Permasalahan eksternal ini fokusnya sebenarnya pada masalah objek penelitian kita sendiri ya, ketersediaan responden untuk menjadi responden kita, kemudian karena penelitian kita ini ada tiga ya, pertama survei konsumen, kemudian survei distribution channel, kemudian yang ketiga kita melakukan FGD kepada expert dan praktisi.
ya. Kalau di masa sebelum pandemi itu tantangannya memang mengundang para praktisi dan akademisi di dalam satu forum, ya. Oke. Ini arrange-nya juga lumayan karena mereka juga sibuk waktunya, ya. Tapi alhamdulillah kita bisa apa namanya meyakinkan mereka bahwa penelitian ini penting, sehingga mereka mau berpartisipasi di dalam penelitian kita. Gitu. Nah, itu Ya, tantangan. oke. Nah, jadi kita membuat kesimpulan penting nih ya, bagaimana memanage SDM terutama dalam tahapan ini ya, apa tantangannya yang sangat besar ya, dan juga narasumber begitu ya Pak Dr. Najib ya, sehingga bagaimana membujuk dia untuk bisa berpartisipasi, selain juga memanage tim peneliti ya, yang dengan kesibukannya masing-masing ya, dan menurut saya ini ilmunya semua kepake nih ya, ilmu komunikasi, ilmu membujuk ya, sehingga riset ini berjalan dengan sangat baik ya. Oke, baik Pak Dr. Najib. Dari semua output yang dihasilkan ya, tadi ada publikasi, ada seminar, ada artikel, kemudian ada buku. Nah, ini mana yang kira-kira apa ya, yang perlu kerja lebih ekstra keras lah ya untuk mencapainya? Atau boleh dikatakan tantangannya relatif lebih banyak dibandingkan yang lain begitu? Baik, jadi masing-masing memang punya tantangannya sendiri-sendiri ya Pak Ujang. Jadi kalau jurnal internasional itu memang tantangannya ada pada kita sendiri dalam menyusun draft yang baik ya, dan juga ada pada faktor eksternal. Faktor Oke. eksternal ini dari editor dan reviewer jurnalnya. Ya, itu yang prosesnya memakan waktu, kemudian mereka juga belum tentu bisa mengerti apa yang kita sajikan, sehingga mereka mungkin akan menolak paper kita. Nah, jadi faktor determinannya itu ada di eksternal lebih berat dibanding di internal kita. Nah, itu untuk jurnal. Kemudian yang kedua, kalau untuk buku, memang faktor penentunya itu betul-betul ada di dalam diri kita, di dalam tim peneliti, ya. Dan ini relatif lebih mudah dikontrol karena adanya di dalam diri kita sendiri, ya, sehingga kita bisa merencanakannya dengan lebih baik. Nah, kalau di jurnal internasional Scopus itu karena faktor eksternalnya lebih dominan, seringkali dari sisi time frame itu seringkali nggak bisa kita tentukan gitu, Pak Ujang. Oh, oke. Nah, jadi kita sudah submit sekarang, mungkin tahun depan baru bisa accepted misalnya. Oh ya, ya. Jadi kapan akan terbit bukan maunya kita ya? Betul, betul. Ya. Nah, kalau buku, ya kalau kita draftnya udah beres, penerbit tinggal apa namanya menyunting aja, memeriksa lebih apa namanya tidak terlalu substansial lagi, sehingga secara waktu bisa lebih kita kontrol gitu ya. Oke, jadi dari semua itu nampaknya publikasi ilmiah ya, Ya, yang relatif punya tantangan lebih besar ya, betul, karena faktor penentunya seringkali bukan di peneliti ya, tapi betul. di luar ya. Setelah ada respon baru ada di kita penentunya ya, apakah memperbaikinya cepat dan sesuai dengan yang diminta ya. Ya, Apa namanya? Padahal itu salah satu output ya, yang menjadi sangat penting juga ya. ya, ya, Beda dengan buku ya. Buku ini penentunya dari tim peneliti sendiri ya. ya. Oke, baik. Dari pengalaman menerbitkan jurnal artikel ini, bagaimana nih memanage waktu ya di dalam revisi, kemudian merespon dari reviewer ya. Kemudian bagaimana kerjasamanya dengan tim peneliti yang lain nih, dengan Oke. kesibukannya masing-masing. Ya, baik. Jadi memang kalau kita publish di jurnal bereputasi ya, dalam hal ini Scopus, eh, tadi secara waktu kita nggak bisa kontrol. Walaupun di dalam setiap jurnal itu dia menentukan tuh kapan dia akan merespon, ada SOP-nya lah gitu. Misalnya jurnal X itu dia waktunya 3 minggu, atau jurnal X waktunya 5 minggu. Tapi pada kenyataannya tidak selalu begitu. Oke. Itu pertama. Nah, kemudian setelah kita submit, kemudian editor itu menyatakan oke, dia kirimkan ke reviewer. Kadang reviewernya juga lama gitu ya, reviewernya lama. Nah, ini
sehingga baliknya ke kita itu juga lama. Ada satu jurnal yang kita submit itu dari tahun lalu ya, bulan Januari misalnya, itu baru direspon bulan September misalnya, itu sudah 9 bulan, cukup lama ya. Nah, kemudian setelah reviewer merespon, paper kita mungkin dinyatakan punya potensi untuk dipublikasikan, sehingga mendapatkan revision, baik mayor maupun minor revision. Nah, ini tantangannya adalah kadang-kadang mereka mengirim kita untuk memperbaiki pada saat kita lagi sibuk-sibuknya. Oh, oke. Bertabrakan ya? Ya, misalnya tiba-tiba mereka kirim pada saat kita deadline-nya itu berbarengan dengan deadline Oh, oke. nilai kuliah atau deadline yang lain-lainnya. Nah, ini menjadi challenging. Nah, karena itu biasanya yang kita kita coba revisi, kemudian secara sirkuler ya dibagikan ke masing-masing untuk memberikan input untuk perbaikan-perbaikannya. Karena kalau kita ketemu diskusi, seringkali waktunya susah diselaraskan ya kalau sebelum COVID itu ya. Nah, sehingga yang paling mudah ya sirkuler ke masing-masing ya untuk memberikan improvement terhadap revisian. Yang paling penting adalah masing-masing membantu mengecek apakah revisi yang sudah kita buat itu sudah bisa menjawab permintaan dari reviewer. Nah, Oh, oke. Itu memastikan ya, bahwa yang kita revisi itu sudah memenuhi permintaan reviewer atau tidak ya. Jadi itu harus sama-sama kita cek bareng-bareng supaya saling melengkapi gitu. Nah, dari beberapa jurnal yang sudah diterbitkan dalam proyek ini, itu rata-rata prosesnya berapa lama? Dari mulai submit sampai ke terbit? Ya, itu kalau untuk jurnal internasional yang Scopus ya, itu rata-rata setahun ya. 1 tahun, oke. Sampai publish itu ya. Kalau yang jurnal nasional itu 6 bulan ya, karena tergantung frekuensi terbitnya mereka juga ya. Tapi biasanya prosesnya sekitar 6 bulan kalau yang di jurnal nasional itu. Oke, ini nampaknya ya para pemirsa, ini ketekunan sangat diperlukan nih agar berhasil merevisi artikel-artikel untuk dipublikasi internasional. Dan jangan lupa ini proses komunikasinya harus disimpan nih katanya ya Pak Najib ya. Betul. Supaya nanti kalau mengajukan kenaikan pangkat, terutama ke guru besar dan ke lektor kepala, ini akan dilihat prosesnya ya. Nah, jadi mungkin harus disimpan. Nah, nanti mungkin mohon di-share juga dengan saya nih proses ininya ya. Barangkali nanti juga saya ditanya gitu kan. Siap. Ya. Memang ini para penilai itu penilai karya ilmiah ya, mereka akan menanya bukti korespondensi gitu Pak Ujang. Oke. Korespondensi itu untuk membedakan antara jurnal yang serius ya dalam tanda petik ya dengan jurnal yang abal-abal. Oh, oke. Ya, cara ya melihat itu benar atau tidak ya. Nah, jadi kita punya tantangan itu. Jadi ada jurnal-jurnal yang abal-abal, jurnal-jurnal predatory gitu, jurnal-jurnal yang kita submit kemudian langsung accepted. Nah, ya. Misal kita bayar misalnya gitu ya. Nah, itu sekarang review tim penilai itu lebih ketat lagi tuh. Jadi dia meminta kita harus melampirkan bukti korespondensinya gitu. Bener nggak nih, serius nggak di review? Betul, betul. Jadi makin ketat ya. Jadi sekarang pastikan dokumennya disimpan dengan baik, dan kalau tadi begitu disubmit langsung diterima, ini yang harus hati-hati nih ya. Nah, itu mungkin lesson learn-nya. Oke, terakhir nih Pak Dr. Najib untuk segmen ketiga, apa pelajaran berharga ya untuk karir Bapak sebagai akademisi ya dari pengalaman mengelola proyek riset ini? Ya, jadi memang kita ini kan sebagai dosen ya, tugas kita selain melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, sehingga bobot penelitian ini memang harusnya juga kita bisa lakukan secara kita alokasikan secara baik ya. Jadi selama ini kita itu bobot terbesarnya adalah ngajar, sehingga banyak dosen tuh ahli sekali dalam mengajar. Ya, betul. Tidak
atau kurang terasah keahliannya dalam melakukan penelitian. Ya, tepat sekali yang dikatakan ya. Nah, ini tolong dicatat nih, sahabat sekalian ya. Padahal itu teman-teman yang mau jadi dosen khususnya ya, penelitian ini sebenarnya kan sama juga dengan pengajaran ya. Jadi kalau saya dulu pertama kali baru masuk kelas mungkin juga dredet juga tuh, gemeter juga untuk ngajar gitu ya. Tapi karena diulang-ulang, lama-lama kita bisa ngajar itu menjadi satu yang biasa. Betul, betul. Ini juga gitu. Banyak nih dosen-dosen kuliah, alumni S2, S3 tentu sudah punya pengalaman dalam penelitian kan, Betul. pengalaman membuat disertasi. Tapi setelah jadi dosen tiba-tiba lupa gimana caranya meneliti gitu. Nah, itu karena kelamaan nggak melakukan penelitian gitu ya. Nah, dengan hibah ini saya kira saya bisa menjaga komposisi antara pendidikan dan penelitian. Kemudian yang kedua, saya bisa melibatkan bukan hanya dosen muda, tapi juga mahasiswa, Pak Ujang. Jadi di penelitian ini kita melibatkan juga mahasiswa, ya, sehingga membantu mereka juga untuk mengerjakan tesis maupun skripsinya. Nah, jadi kadang-kadang kan mahasiswa datang ke kita, dia bingung judul penelitiannya apa, topiknya apa gitu ya. Nah, kita sudah punya nih, tinggal mereka masuk aja ke dalam topik-topik penelitian kita gitu ya, itu akan membantu mereka dan juga membantu kita gitu. Jadi mutualisme lah. Nah, itu kolaborasi ya. Tapi di atas semua itu memang seperti dikatakan oleh Pak Ujang, ketekunan kita itu menjadi hal yang sangat penting ya di dalam kita menjaga keseimbangan antara pendidikan dan penelitian. Karena di penelitian ini tentu kemandirian itu dituntut lebih gitu. Kalau ngajar itu kan istilahnya kelasnya udah dikasih, Pak Ujang. Betul, betul. Gitu kan. Nah, kalau penelitian ini kita harus set up proposal sendiri gitu kan. Jadi harus jadi entrepreneur ya. Nah, betul. Nah, itu mungkin pembelajaran. Ya. Oke, terima kasih Pak Najib ya. Jadi lesson learn-nya luar biasa ya. Ini sangat berharga sekali di dalam membangun profesionalisme sebagai pendidik dan akademisi. Terutama dalam keahlian riset yang harusnya ini menjadi bagian penting juga ya. Sama pentingnya dengan mengajar ya. Nah, jadi dengan riset ini kolaborasi terbangun, kemudian kemampuan menulis meningkat, kemudian bagaimana mengkaitkan dengan proses pengajaran juga berjalan ya. Nah, jadi sekali lagi selamat kepada Dr. Najib ya. Dan salah satu tadi kesimpulan kita bagian penting dari tahapan ini adalah mempublikasikan artikel ilmiah yang itu memerlukan ketekunan. Baik, terima kasih. Kita telah berakhir kepada segmen ketiga ini. Dan jangan lupa menantikan segmen yang keempat, ini tidak kalah pentingnya ya. Kita akan membahas bagaimana topik riset ke depan, kemudian apa novelty-nya, kebaruannya, kemudian apa dampak riset ini kepada karir akademik berikutnya, dan tentu apa saja perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan sehingga pelaksanaan riset ini menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.